Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Masih berjumpa dengan saya dalam pelajaran kalam. Pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang pandangan Maturidi berkenaan dengan isu-isu kalam. Pada saat ini saya ingin berbagi tentang satu paham di dalam kalam, yaitu kelompok Qadariyah. Saya ingin membahas menjadi beberapa bagian, di antaranya bab pertama berkenaan dengan pembahasan akidah dan tujuan, yang kedua berkenaan dengan sejarah kemunculan dan para tokoh, kemudian yang ketiga tentang Qadariyah dan Bani Umayyah, kemudian yang keempat, kesalahan dan kebenaran Qadariyah. Dan yang terakhir, ringkasan. Metode yang saya pakai adalah perbandingan. Jadi kelompok Qadariyah ini pada bagian akhir nanti saya bandingkan dengan aliran mazhab Imamiyah. Baik, pada pembahasan pertama yaitu tentang akidah dan tujuan. Ada beberapa pokok pembahasan akidah dan tujuan dari Qadariyah. Yang pertama adalah berkenaan dengan masalah pembahasan tentang kehendak bebas manusia dalam menentukan pilihan atau ikhtiarnya, dan soal takdir serta ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditentukan sejak dahulu. Jadi pembahasan pertama tentang kehendak bebas manusia dalam menentukan pilihan atau ikhtiar, dan soal takdir sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditentukan sejak dahulu. Yang kedua, akidah kaum Qadariyah ialah bahwa kehendak dan pilihan bebas manusia itu berada di luar takdir dan ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, Qadariyah bermakna orang-orang yang menolak takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada perbuatan manusia yang menurut mereka dilakukan berdasarkan kehendak dan pilihan bebasnya. Kemudian yang ketiga, tujuan kaum Qadariyah mengungkapkan akidah semacam itu adalah demi membela kehendak dan pilihan bebas manusia serta keadilan ilahi. Jadi kalau semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia tinggal menerima, maka berarti kaum Qadariyah berkesimpulan tidak ada keadilan Tuhan. Jadi yang pertama, pembahasannya adalah tentang kehendak bebas dalam menentukan pilihan ikhtiar, dalam menentukan pilihan atau ikhtiar. Kemudian soal takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditentukan sejak dahulu atau sebelumnya. Yang kedua, akidah Qadariyah artinya kehendak pilihan bebas manusia ada pada di luar takdir dan ketetapan yang telah ditentukan sebelumnya, dan menolak takdir dan ketetapan Allah pada perbuatan manusia. Yang ketiga, bahwa akidah semacam itu adalah demi untuk membela kehendak pilihan bebas manusia serta keadilan ilahi. Pada intinya, tiga pembahasan itu adalah bahwa ketetapan satu perbuatan manusia itu absolut di tangan manusia. Tidak ada campur tangannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita membahas tentang sejarah kemunculan dan para tokoh. Kita ketahui bahwa Qadariyah merupakan salah satu di antara kelompok kalam yang paling kuno. Termasuk kuno di dalam dunia Islam. Ya, bukan paling ya, tapi termasuk yang kuno, lama di dalam dunia Islam. Nah, tentang kapan kemunculannya tidak diketahui dengan pasti. Tapi ada informasi yang mengatakan ya ada sekitar pada pertengahan abad pertama Hijriah melakukan kegiatannya. Kemudian
para penulis kalam buku membahas aliran ya, menyebut bahwa Ma'bad Juhani adalah seorang tokoh pertama paham Qadariyah. Ma'bad meninggal pada 70 Hijriah yang kemudian dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan atau Hajjaj bin Yusuf. Kemudian tokoh Qadariyah kedua adalah Gailan Dimsyaki. Gailan Dimsyaki adalah seorang tokoh yang menyebarkan paham Qadariyah. Ia dibunuh oleh Hisham bin Abdul Malik pada 112 Hijriah. Dan tokoh Qadariyah yang lain adalah Ja'ad bin Dirham yang dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Qisri pada 124 Hijriah. Nah, keterangan ini didukung oleh Baghdadi dan Syaristani di dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq halaman 18-19. Baghdadi mengatakan, "Tsumma hadatsa fi zaman mutaakhirin minas sahabati khalaf al-qadariyah fil qadar wal istata'ati mim Ma'bad Juhani Gailan Dimsyaki wa Ja'ad bin Dirham." Kemudian pada masa sahabat belakangan muncul suatu paham yang bertentangan dengan Qadariyah dalam hal takdir dan kemampuan. Di antaranya adalah Ma'bad Juhani, Gailan Dimsyaki, dan Ja'ad bin Dirham. Kemudian Syaristani juga mengatakan demikian, bahwa munculnya aliran Qadariyah adalah pada era sahabat belakangan dan menyebut tokoh-tokohnya di antaranya Ma'bad Juhani, Gailan Dimsyaki, dan Yunus Aswari sebagai tokoh Qadariyah. Dalam suatu riwayat yang dinukil Tabarsi dalam Ihtijat, disimpulkan bahwa Hasan Basri yang wafat pada 110 Hijriah juga mendukung pemikiran Qadariyah, ya, kehendak bebas. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa Hasan Basri datang menemui Muhammad Baqir yang berkata padanya, "Aku mendengar engkau memilih keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyerahkan perbuatan para hamba kepada diri mereka sendiri." Kemudian Muhammad Baqir memperingatkan terhadap keyakinan semacam itu. Seraya berkata, "Berhati-hatilah, jangan berbicara tentang tafwid atau kehendak bebas." Dan Hasan Basri hanya terdiam dan tidak berkata sepatah kata pun. Nah, sikap diamnya ini dalam keadaan semacam ini merupakan bukti bahwa dia meyakini akidah tersebut. Said Murtado meriwayatkan dari Daud bin Hind bahwa Hasan Basri berkata, "Kullu syai'in biqada'illahi wa qadarihi illal ma'asi." Segala sesuatu terjadi pada qada, keputusan dan qadar ketetapan Allah, kecuali perbuatan maksiat. Nah, ini dikutip dari Said Murtado dalam kitab Al-Mali. Kemudian kata-kata berhati-hatilah jangan berbicara tentang tauhid tadi dikutip dalam kitab Ihtijat halaman 226. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu kaitan antara aliran Qadariyah dan Bani Umayyah. Antara Qadariyah dengan para khalifah Bani Umayyah telah terjalin hubungan yang sangat keras dan bermusuhan. Hal ini kenapa? Karena Bani Umayyah menafsirkan bahwa qada dan qadar ilahi sedemikian rupa mengakibatkan manusia terpaksa tidak memiliki kehendak bebas dalam melakukan seluruh perbuatannya. Nah, pandangan Muawiyah ini selaras dengan masyarakat awam, diterima masyarakat awam pada saat itu. Nah, pandangan ini dijadikan sebagai pembenar atas kejahatan dan sikap otoriter pemerintahan Bani Umayyah. Menurut yang dikukil oleh Ibnu Qutaidah yang wafat pada 27/6 Hijriah, pada saat Muawiyah memaksa dan mengancam kelompok Muhajirin dan Ansor agar berbaiat pada Yazid, Aisyah memprotesnya dan Muawiyah menjawab protes itu. Sesungguhnya perkara Yazid adalah sebuah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para khalifah Bani Umayyah juga menggunakan metode Muawiyah ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Ali Jubai.
Orang pertama dari Khalifah Bani Umayyah yang mendukung akidah Jabr atau determinisme, manusia terpaksa tidak mempunyai kebebasan dalam seluruh aktivitasnya adalah Muawiyah. Inilah pendapat dari Abu Ali Jubai. Dia menyandarkan seluruh perbuatannya kepada keputusan dan ketetapan ilahi, qada dan qadar ilahi. Prinsip ini dijadikan Muawiyah sebagai hujah dalam menghadapi para penentangnya. Semeninggal Muawiyah, pemikiran tersebut berlaku di tengah para penguasa Bani Umayyah. Jadi kalau Qadariyah itu perbuatan manusia keputusannya ditentukan secara mutlak oleh manusia, sementara Muawiyah sebaliknya berpandangan Jabariyah bahwa semua perbuatan manusia, takdir baik buruk sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, sehingga itu dijadikan sebagai hujah atas perbuatan otoriter ataupun kejahatan pada masa dinasti Muawiyah. Kemudian kita bandingkan dengan paham mazhab Imamiyah. Kaum Qadariyah dalam posisi, menurut Imamiyah, dalam posisi yang benar ketika dalam hal apa? Menentang dan menolak akidah Jabr atau determinisme dan mendukung kehendak bebas manusia atau keadilan ilahi. Hanya saja menurut Imamiyah, metode yang dipilih dengan mengingkari takdir ilahi dalam perbuatan manusia. Nah, inilah kesalahannya. Kenapa demikian? Kalau dalam melakukan suatu perbuatan manusia terlepas dari kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bertentangan dengan tauhid penciptaan dan pemeliharaan. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dan memelihara. Dengan demikian, Qadariyah itu membatasi lingkup kekuasaan dan kemampuan ilahi. Ya, karena perbuatan manusia itu betul-betul mutlak di tangan manusia, maka tidak ada campur tangan Tuhan, tentunya secara otomatis menganggap kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala terbatasi. Nah, hal ini menurut Imamiyah merupakan satu perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perkara apa? Penciptaan dan pemeliharaan manusia. Nah, kritik Qadariyah ini tercantum dalam riwayat-riwayat Imamiyah, di antaranya misalnya dalam Shawab al-A'mal karya Syekh Saduq, Khalifah Amiril Mukminin Imam Ali berkata, likulli ummatin majus wa majusu hadhil ummatil ladzina yaquluna la qadar. Likulli ummatin majus, pada setiap umat terdapat orang majusi, wa majusu, dan orang-orang majusi, hadhil ummati, umat ini, alladzina, adalah mereka, yaquluna, yang mengatakan, la qadar, tidak ada ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Bihar Al-Anwar jilid 5 halaman 120, riwayat nomor 58, dinukil dari Shawab A'mal. Yang kedua, riwayat dari Muhammad Bakir berkata kepada Hasan Basri, iya ka antakula bitaqwid fa inna Allah azza wa jalla lam yufawwidhil amra ilal khalqihi wahnan minhu wa dha'fan. Berhati-hatilah jangan mengatakan tafwid, nih kata Imam Muhammad Bakir. Jangan mengatakan tafwid atau kehendak mutlak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan urusan kepada makhluknya lantaran Allah tidak berdaya dan lemah. Di dalam kitab Ihtijaj halaman 326. Riwayat selanjutnya dari Imam Ali Ridha berkata, masakinul qadariyatu aradu wa ayyasifullah azza wa jalla bi'adlihi fa akhwajuhu min qadarihi wa sultanih. Sungguh kasihan kaum Qadariyah. Mereka hendak menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, tetapi mereka, kaum Qadariyah, itu justru mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari daya dan kekuasaannya. Ini satu yang paradok. Nah, riwayat ini dikutip dari Bihar Anwar jilid 5 halaman 54. Jadi maksudnya baik,
tetapi cara berpikirnya itu salah. Bukannya membela kedudukan keadilan Allah Subhanahu wa taala, justru mengeluarkan dari daya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada 4 kritik dari Imamiyah terhadap paham Qadariyah. Dalam ajaran Imamiyah, keyakinan Jabr atau determinisme dan tafwid kehendak bebas adalah satu yang batil. Dan akidah yang benar adalah ikhtiar kehendak bebas manusia yang ditafsirkan dengan menggunakan prinsip satu perkara di antara dua perkara. Amru bainal amroin. Inilah pendapat yang pertama. Jadi paham Jabar menurut imamnya adalah satu yang salah. Seharusnya akidah yang benar adalah ikhtiar atau kehendak bebas manusia itu ditafsirkan perkara di antara dua perkara. Amru bainal amroin. Tidak Jabar dan juga tidak tafwid. Tidak memutlakkan bahwa segalanya adalah ketentuan Allah, ya, termasuk menisbatkan perbuatan jahat pada Allah, dan juga tidak menisbatkan pada tafwid, ya, pada kebebasan mutlak dari manusia. Kemudian pandangan yang kedua, bahwa keyakinan pada kekuasaan dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum dan universal tidak meniscayakan, sekali lagi, keyakinan pada kekuasaan dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat umum dan universal tidak meniscayakan penyandaran berbagai perbuatan buruk manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, nah, di sini harus dibedakan menurut imamnya antara ketetapan atau qadar dan kehendak penciptaan atau irodah takwiniyah serta ketetapan dan kehendak syariat atau irodah tasyri'iyah. Ya, jadi menurut imamnya keyakinan dan kekuasaan dan pencipta Allah bersifat umum dan universal tidak meniscayakan penyandaran berbagai perbuatan buruk pada manusia. Harus dibedakan antara ketetapan qadar, irodah takwiniyah dan irodah tasyri'iyah. Yang ketiga, pendapat imamiyah yang ketiga, bahwa akidah Qadariyah yang menolak ketetapan atau qadar diserupakan dengan Majusi dan orang-orang yang meyakini paham Jabar atau determinisme. Jadi imamnya menolak dinisbatkan pada Majusi, dinisbatkan pada kelompok mereka. Mereka menolak ketetapan atau takdir karena meyakini bahwa manusia itu pelaku merdeka dalam berbagai perbuatannya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, dan keniscayaan dari keyakinan ini adalah keyakinan pada adanya dua pencipta, yaitu apa? Penciptanya manusia dan Tuhan. Sebagaimana Majusi mempercayai dua prinsip Yazdan dan Ahriman. Dan juga kaum Jabariyah diserupakan dengan Majusi. Kenapa? Karena mereka menghalalkan nikah dengan ibu dan saudara mereka. Artinya, keyakinan Jabariyah menisbatkan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan segala perbuatan buruk manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kritik yang keempat adalah bahwa kaum Qadariyah tidak dapat berdamai dan selalu berseteru dengan Bani Umayyah. Nah, hal ini ya bukan kritik sebenarnya ya. Maka keberadaan Qadariyah itu tidak berlangsung lama. Jadi implikasi karena segala penciptaan perbuatan di tangan mutlak dengan manusia, maka ketika Umayyah mengatakan atau Bani Umayyah mengatakan atau penguasa Umayyah mengatakan segalanya itu berasal dari Allah, termasuk keputusan-keputusan kebijaksanaan Umayyah adalah keputusan Allah, maka itu berlawanan dengan keyakinan Qadariyah. Oleh karena itu, ya tentunya kaum Qadariyah itu tidak berlangsung lama karena berlawanan dengan kekuasaan pada saat itu. Hanya saja ya
pemahaman Qadariyah ini, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan Qadariyah ini kemudian diterima oleh kalangan Mu'tazilah, kemudian dilanjutkan. Demikian tadi pembahasan saya sedikit tentang paham Qadariyah. Sekali lagi saya membahas tentang pembahasan akidah dan tujuan Qadariyah, sejarah kemunculan dan para tokohnya, kaitan paham Qadariyah dengan Bani Umayyah, kemudian kritik-kritik paham Qadariyah yang berasal dari paham Imamiyah. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.